Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan yang baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Aktivitasku hari ini rencananya mau buat kepurung sederhana. Makanan khas Lu Palopo. Tapi kali ini yang versi sangat-sangat sederhana. Jadi tadi pagi itu aku ke pasar ngeliat ikan bandeng yang cukup besar. Katanya itu adalah jenis ikan bandeng laut yang sudah dipotong-potong sama penjualnya. Jadi aku beli 3 potong. Saya pikir ini sangat enak jika dibuat untuk laut kapurung. Nah, setelah aku beli ikan, aku lanjut beli sayur bayam. Jadi saya hanya beli satu macam sayuran saja karena saya pikir yang makan nanti hanya anak-anak. Jadi tidak perlu banyak-banyak sayurnya. Biasanya anak-anak itu tidak terlalu suka sayur. Mereka pilih-pilih sayuran. Karena ikan dan sayurnya sudah matang, sekarang mau lanjut mendidihkan air. Hari ini aku pakai untuk membuat kapurung itu bukan dari sagu, tapi aku membuatnya dari tepung kanji atau tepung tapioka. Sambil menunggu airnya mendidih, aku iris-iris dulu tomatnya. Tapi kali ini saya menggunakan tomat mentah. Biasanya tomat itu digoreng atau dipanggang dulu, lebih enak. Tapi ini juga menurut aku cukup enak karena saya menggunakan tomat keriting. Tomatnya itu nggak keras. Jadi aku pencok-pencok dulu tomatnya biar agak halus. Nah, setelah itu aku tambahin cabai. Tapi sebenarnya tomatnya itu sudah aku angkat duluan. Soalnya nanti takutnya ada anak-anak yang tidak terlalu suka pedas. Tapi pas tadi aku ulek-ulek tomatnya, aku lupa campurkan dengan terasi airnya. Terasinya aku campur lagi pas yang kedua kalinya aku ulek. Nah, ini airnya sudah mendidih dan ini adonan tepung kanjinya sudah aku siram dan tinggal diublek-ublek sampai semua adonan kanjinya itu merata terkena air sampai betul-betul tercampur rata sehingga semuanya matang, semua putih-putihnya itu menghilang. Dalam keadaan panas-panas begini harus diaduk sempurna, diaduk sampai rata, dibolak-balik, yang dari bawah dibalik ke atas, yang di samping diratakan, dirapikan. Campur semuanya hingga semuanya berubah jadi bening, tidak ada lagi yang berwarna putih. Hari ini aku buatkan kapurung untuk anak-anak karena kebetulan mereka hari ini libur, tidak kemana-mana, di rumah aja. Pas juga ada waktu, jadi aku sempatin buat makanan seperti ini. Dan ini si kecil sudah maju duluan, katanya dia mau bantu juga, mau bikin bulatan-bulatan kecilnya yang kayak somai. Ini aku mencampurkan air sayur bayam tadi dengan air ikan, jadi warnanya merah. Nah, ini aku buat bulatan-bulatan kecil dulu supaya nanti lebih mudah untuk dikonsumsi. Sebenarnya nanti ini masih bisa dipotong lagi, dipotong lebih kecil lagi. Bagi anak-anak yang tidak bisa menelan bulatan sebesar ini. Tuh, sebesar telur ayam kampung. Kalau anak-anak itu biasanya dia potong lagi. Nah, ini anak bocil saya ini sudah datang, katanya dia mau bantu. Dia ngambil sumpitnya yang berwarna kuning. Tapi dia tidak bisa, akhirnya dia cuma ngambil mangkok, kemudian dia ambil bagiannya, dia potong-potong.
Dia sudah duduk, dia tidak sabar mau meminumnya. Sebenarnya rasanya ini belum terlalu enak karena hanya air sayur dan air ikan, jadi rasanya masih asam. Belum ada bumbu cabai dan tomatnya. Tapi dia ini tidak bisa makan yang pedas. Jadi ya sudah, saya biarkan saja dia minum, apakah dia minum airnya ataupun kepurung, tidak masalah. Ini sudah hampir aku selesaikan. Nah, dia aku suruh aduk sebentar, tapi diputarnya sampai berputar-putar. Pelan-pelan. Saya suruh diaduk supaya nanti tidak baku lengket. Sambil dia terus minum airnya. Padahal sebenarnya itu kapurungnya ada di mangkoknya itu. Cuma dia hanya minum airnya saja. Ini sayur yang sudah dingin, yang tadi aku sudah rebus. Dan juga tak lupa aku tambahin jeruk purut. Biar nanti itu aromanya itu lebih wangi. Dan ini dia ikan bandengnya sebagai lauknya. Biasanya itu kalau mau buat kapurung yang enak, yang betul-betul enak itu harus memakai banyak sayuran, banyak bumbu, dan lauknya pun akan lebih enak kalau pakai ayam atau daging. Tapi bagi kami ini sudah cukup. Bagi kami itu ini sudah cukup sederhana dan juga mengenyangkan. Yang penting ada sayur dan juga ikannya. Kebetulan hari ini sudah mulai siang dan anak-anak sudah lapar. Dan ini yang satunya ini yang saya pisahkan di mangkok lain ini yang tidak pakai cabai nantinya. Karena itu untuk si kakak yang sedang pergi main, dia belum pulang. Ini kalau begitu enggak mau begitu. Yang lainnya nanti ini akan dikasih cabai dan tomat tadi yang sudah diulek-ulek. Sebenarnya membuat kapurung itu dari tepung sagu lebih enak sebenarnya. Tapi karena tidak ada tepung sagu, jadi saya buat saja dari tepung kanji. Tapi tepung kanji itu memiliki satu kelebihan di mana walaupun sudah dingin, kapurungnya tidak akan mengeras. Sementara kalau tepung sagu itu tidak boleh dibiarkan dingin. Jadi setelah selesai dibuat harus langsung disantap. Beda dengan tepung kanji. Walaupun dia sudah dingin, teksturnya tetap seperti itu, lembek, tidak mengeras. Itulah kelebihan dari tepung kanji jika dibuat kapurung. Dan ya ini sayurnya karena saya lihat ini terlalu panjang-panjang, jadi saya potong-potong dengan sendok. Kemudian saya campurkan dengan kapurungnya. Dan juga ini tak lupa saya tambahin dengan jeruk purut. Yang kulitnya ini saya cemplungin ke bawah supaya nanti aromanya itu lebih wangi. Sementara daging dari jeruknya itu saya peras biar airnya keluar. Jadi nanti itu rasanya asam pedas dan gurih, asam segar. Nah ini sudah siap untuk dinikmati. Selamat menikmati. Dan ini si Ade aku suruh panggil kakaknya supaya datang untuk segera makan. Karena makanannya ini sudah siap. Nah ini dia penampakan makanan sederhana siang ini. Selamat menikmati. Ini si kakak sudah datang. Dia mau ambil kapurungnya, baru setelah itu dia pergi makan di depan televisi. Karena dia tidak mau makan di depan kamera.
Sekian dulu videonya kali ini. Assalamualaikum. Kamu